Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Kepolisian resmi menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka pada Senin 3 Januari malam, bukan karena ujaran kebencian yang belakangan ramai di media sosial. Bahar bin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax. Dalam konferensi pers, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, Bahar bin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Adapun kronologi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh saudara TR ke dalam akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin 3 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik pondok pesantren Tajul Alawin itu yang berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam penetapan BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Tutur Arif Rahman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dalam kasus ini, pemilik Ponpes Tajul Alawin itu dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP dan terancam 5 tahun penjara. Arif juga menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu, baik Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasalnya, ancaman hukuman yang akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang diterapkan, yakni 5 tahun penjara atau lebih. Bahar dan TR disangkakan penyebaran berita bohong dan berbuat onar.
Ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun YouTube dan disebarkan. Sehingga viral di medsos, itu yang menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik, jelas Arif. Sementara itu, pengacara Habib Bahar bin Smit buka suara soal terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat. Sementara pengacara Bahar lainnya, Aziz Yanuar, enggan menanggapi lebih lanjut terkait penetapan tersangka kliennya ini. Dia hanya menyampaikan pesan Bahar. Pesan HBS tadi untuk umat, lanjutkan perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar meski beliau dibalik jeruji, ujarnya. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Itu kan bagian dari kritik ya, kritik pada pemerintah. Dan negara kita negara demokrasi. Saya juga tidak menafikan ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak. Saya tidak berkata demikian. Tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah. Kan apa namanya beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi. Oke. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusul sama Megawati. Inilah manusia tidak bermoral. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Jangan kita nonton begini terus, rakyat kita bodohkan. Biar tahu rakyat itu. Ngomong sedemikian kurang ajar. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya presiden. Lu jangan main-main dengan somasi gua. Serang yuk, berhadapan sama gua. Mulutmu harimaumu. Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Benar bangsa. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara, simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Pemirsa, sosok kontroversial Bahar bin Smit kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Terserah, dan adik-adik juga boleh menilai. Pantas nggak? Pantas nggak itu? Pengacara Bahar Smit, Aziz Yanuar, menyayangkan pelaporan kliennya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Saya juga tidak menafikan ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak. Saya tidak berkata demikian. Tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah. Kan apa namanya beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi. Oke. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Itu kan bagian dari kritik ya, kritik pada pemerintah. Dan negara kita negara demokrasi. Apa yang terjadi di Amerika, di Eropa yang tidak ada pasal itu? Setelah dilempar sepatu, orangnya ditangkap nggak? Ditangkap juga, digebukin juga. Mau begitu? Politisi PDIP Ruji Tompul tertawa melihat pemberitaan soal Habib Bahar yang meminta masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Ruji Tompul tak habis pikir,
Seorang Bahar yang dulunya gemar memaki dan menghina, malah justru meminta untuk melakukan dialog. Menurutnya, Habib Bahar adalah seorang yang tell me alias telat mikir. Hal itu disampaikan oleh Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pada Rabu 22 Desember 2021. Hahaha, sudah maki-maki, menghina dan menfitnah, sekarang minta dialog. Tell me, telat mikir nih, ucap Ruhut Sitompul. Borgol saja dan jebloskan ke penjara daripada diuber TNI yang tersinggung dan marah komandannya direndahkan. Merdeka, tambahnya. Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bim. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama tentara nasional, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Kita semua banting tulang di Semeru.